Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Dr. Tono, acara Dr. Tono Menjawab. Nah, ini kebetulan ada anak saya datang, kemudian kita janjian bikin video pertanyaan-pertanyaan yuk. Ini ada pertanyaan dari Instagram, dari DM Nyonya FS. Pertanyaannya sering terjadi nih, sering terjadi dan sering ditanyakan pada saya. Kemudian kita juga sering analisis kenapa ini terjadi kegagalan. Dok, saya sudah pernah bayi tabung dilakukan fresh embryo transfer dengan kualitas embrio hari kelima excellent. Jadi dia pernah bayi tabung, fresh embryo transfer, tapi gagal. Beta HCG-nya 56, kenapa bisa gagal? Kalau tidak salah ini umurnya 37 atau 38 tahun ya, saya Ibu FS ini. Saya jawab di sini saja ya. Jadi, kenapa bisa gagal? Nah ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut bayi tabung, kita ada prediksi, gitu ya. Pada saat akan masuk, biasanya kami lakukan konseling. Bahkan konselingnya itu bukan hanya saya. Jadi ada satu tim konselor yang akan menerangkan bagaimana dari data itu. Saya lihat ini embrionya excellent, hari kelima. Artinya apa? Artinya sel telurnya banyak. Karena kalau sedikit, pasti satu sel telurnya banyak, kedua embrionya juga banyak. Biasanya lebih dari 5. Kita extend menjadi hari kelima. Kalau embrionya cuma 3 atau 4, kita biasanya berhenti hari ke-3. Ini 5 artinya apa? Artinya fresh embryo transfer, Anda punya cadangan embrio atau embrio ini adalah dari banyak embrio dapat embrio yang excellent. Nah, ini beta HCG 56. Kenapa bisa gagal? Ya, sebetulnya ini Anda beta HCG 56 hamil ya. Tapi tidak menempel. Nah ini yang kita harus bahas. Anda harus bahas, tanya pada dokternya, tanya pada DPJP-nya. Kalau saya misalnya, kebetulan karena saya sering sekali dapat kasus-kasus seperti ini. Kita akan evaluasi secara menyeluruh. Pertama adalah, ibu dapat embrionya berapa? Ibu umurnya berapa? Ini tadi jelaslah 38 ya. Ibu 38 tahun, kemudian dilakukan konseling, AMH-nya berapa? Ya, jadi AMH untuk 38 tahun berbagai macam. Apakah AMH-nya di bawah 1,2, prognosisnya jelek, buruk ya. AMH di atas 1,2 peluangnya besar. Apalagi di atas 3 atau 4, sampai 4 atau di atas 2 gitu ya. Itu kita senang sekali kalau dapat kasus umurnya 38 tahun dapat, biasanya orang-orang yang dulunya pernah PCOS tuh. Orang PCOS tuh beruntung kalau belum hamil, pada waktu tua telurnya masih banyak gitu ya. Nah, dari situ Anda diberikan penjelasan kemungkinan keberhasilannya berapa persen. Nah itu, kenapa? Karena bayi tabung itu banyak. Kalau Anda lihat di jurnal atau di internet lah seluruh dunia, bayi tabung itu seperti di kita, rata-rata keberhasilannya 40%. Kalau di klinik kita, datanya ada tiap tahun dipublish, itu sekitar 40%. Tapi tidak sama. Ada seorang, sekarang banyak kan yang di atas 40, sudah dikonseling, Bu jangan ikut, AMH Ibu 0,7, AMH Ibu malah kan 0,5, jangan ikut. Saya mau ikut aja, mau coba. Ibu keberhasilannya cuma 10% loh. Ibu akan gagalnya 90%. Itu pada satu kasus. Kita sudah bicarakan. Nggak apa-apa dok, saya mau coba. Oke. Ada lagi ibu 41 tahun.
AMH-nya 0,9. Kita sebut. Anda secara internasional akan mempunyai kehamilan di bawah 20%. Kalau kita lihat grafik juga, walaupun normal itu banyak unemployed, jadi banyak karena faktor umur itu sangat berpengaruh. Umur di atas 40 tahun itu rata-rata kehamilan di bawah 20%. Jadi kalau Anda di atas 40 hamil itu luar biasa. Termasuk yang 20, golongan 20% itu. 80% akan gagal. Ya, akan gagal. Dan itu kita selalu terangkan. Boleh cek dengan pasien-pasien kita, peluang-peluang ini kita, dan bahkan tiap saat peluang itu akan diberitahukan. Pada saat mau ditanam, ini kalau endometriumnya bagus, Bu, Ibu tinggal berdoa, kualitas embrio bagus, excellent, karena embrionya biasanya kita pampangkan itu embrionya. Bahkan suruh di capture, di foto. Selain kita juga kasih dokumennya, ya di print out itu embrionya. Jadi embrio ibu excellent. Harus berapa persen? Kemungkinan hamilnya besar. Ya, karena embrio excellent, kemudian karena apa? Satu lagi, rahimnya baik. Makanya kita tanam. Gitu ya. Hanya biasanya kalau dia excellent fresh embryo transfer begini, kita nggak berani abisin. Karena apa? Pasti estradiolnya tinggi. Jadi penyebab kegagalannya kemungkinan kadar estradiol yang terlalu tinggi sehingga si rahimnya nggak begitu reseptif gitu ya. Nah itu satu kemungkinan ya. Yang kedua, quality embryo. Quality embryo itu ini yang disebut morfologis dilihat, excellent. Sebagian besar baik, tetapi belum menjamin excellent itu euploidy. Ya, Anda lihat postingan abortus yang berulang, itu ada menentukan dia euploidy atau uneuploidy bagaimana pada pasien-pasien bayi tabung. Coba lihat lagi kalau tertarik dengan ini, penjelasannya ada di segmen yang abortus itu jelas ya. Nah, beta HCG 56 artinya hamil. Karena tes kehamilan kalau Anda tes PEC atau tes sensitif itu positif. Kenapa? Karena dia untuk positifnya itu 25. Kalau 56 hamil. Tapi saya juga sudah terangkan kemarin, kalau beta HCG kurang dari 126 pada hari ke-14 atau pada waktu pemeriksaan, tinggal lihat kadar progesteronnya. Kalau kurang dari 25, 48% tidak akan nempel. Tapi kalau dia di atas 126 dan progesteron di atas 25, 98% kehamilan akan berjalan. Jadi kenapa bisa gagal? Mungkin saya tidak selalu menerapkan pemeriksaan progesteron. Karena kita udah tahu dengan memberikan luteal support yang cukup tinggi gitu ya, sehingga dianggap cukuplah karena membebani lagi untuk pembiayaan. Tapi kalau perlu kita periksa nanti kalau ada indikasi misalnya ketidakseimbangan hormonalnya. Nah, untuk kasus Anda ini saya nggak tahu bahwa Anda itu mudah-mudahan kalau melihat fresh embryo transfer gini, apalagi ditanam cuma satu embrio transfer pasti ada simpenan. Jadi saya lebih optimis pada yang frozen embryo transfer Anda, apalagi dia punya excellent. Karena hormonalnya bisa kita desain, dipersiapkan dengan memberikan obat-obatan dari luar, dan ternyata keberhasilan kita itu sekarang lebih tinggi pada frozen embryo transfer dengan kualitas embrio yang excellent dibandingkan dengan yang fresh embryo transfer. Nah, tergantung Anda apakah short protokol, apakah long protokol. Ya, nanti ada pertanyaan khusus nih. Ada yang nanya, apa bedanya short protokol, apa bedanya long protokol? Saya akan terangkan lebih lanjut ya. Nanti di YouTube yang selanjutnya. Pantengin aja YouTube-nya Dr. Tono tuh. Pasti terjawab lah dalam bulan-bulan ini akan ada episode yang itu. Jadi jelas kita kenapa bisa gagal
karena ada sesuatu dalam hal penempelan. Nah, biasanya kalau ini sayang, saya nggak bisa melihat di sini ya. Saya nggak bisa melihat rekam mediknya ini karena saya dilakukan di rumah, pulang operasi tadi langsung spontan aja lihat ada pertanyaan ini, kita jawab. Kalau lihat rekam mediknya, biasanya kalau ada kegagalan begini, kita evaluasi, oh ini penyebabnya, kita teruskan atau tidak, ya. Jadi ada kemungkinan estradiolnya terlampau tinggi. Estradiolnya terlampau tinggi ada kemungkinan ya, karena datanya saya belum lihat. Jadi kegagalan pada bayi tabung, kita lihat bayi tabung untuk segmen umur tuh keberhasilannya berbeda. Makin di bawah 35 tahun lebih tinggi, di atas 35 tahun makin rendah, di atas 40 tahun rendah. Ya. Dan kalau bayi tabung itu keberhasilan akhirnya dilihat dari take home baby rate. Apa sih yang disebut take home baby rate? Take home baby rate itu adalah seorang ibu yang ikut bayi tabung membawa bayi ke rumah. Dan itu bisa lihat di internet. Amerika, Eropa, Australia, New Zealand, Kanada, Jepang. Itu ada datanya, grafiknya, berapa persen. Ya, take home baby rate. Rata-rata 30%. Bahkan ada yang di bawah 30% per negara gitu. Anda lihat di jurnal ada. Jadi bayi tabung peluang hamilnya itu ada gestational sac atau ada kantung kehamilan itu sekitar rata-rata 30-40%. Itu yang disebut clinical pregnancy rate. Jadi clinical pregnancy rate itu adalah ditemukannya kantung kehamilan pada saat kita periksa USG. Tapi belum tentu hamil, bisa ada abortion rate-nya, bisa ada. Ya, jadi orang normal, suami istri normal nih ya, peluang hamil dalam 1 bulan itu 17-20%, 18%. Orang normal, suami istri, setiap bulan kemungkinan hamilnya itu segitu. Nah, yang bayi tabung itu sekitar 30-40%, 2 kali lipat. Inseminasi hampir sama dengan normal. Inseminasi datanya itu antara 15-20%, tergantung nanti stimulasinya atau strateginya. Jadi ibu FS nanti akan dievaluasi tuh semuanya dari stimulasinya awal, bener nggak stimulasinya? Ada kesalahan di kita atau di dokter atau di dalam menerapkan stimulasi, ada kesalahan di Anda, apa yang tidak dilakukan, ada pemeriksaan yang kurang, atau apa semua akan dievaluasi sehingga berikutnya kemungkinan akan tidak gagal lagi. Ya, jadi saya turut prihatin Ibu FS tidak hamil dengan kualitas embrio excellent pada fresh embryo transfer. Mudah-mudahan Anda mempunyai embrio excellent juga yang disimpan sehingga kita atau dokter atau klinik di mana Anda dilakukan bayi tabung bisa menanam embrio yang excellent dan Anda berhasil. Semoga kita berdoa untuk Anda, mudah-mudahan itu terjadi dan Anda mempunyai anak biologis yang sehat nantinya. Terima kasih. Jawaban singkat saya seperti itu. Pasti ada kekurangan, nanti mungkin Anda akan menambah di segmen lain, karena pertanyaan ini biasanya akan berulang dengan masalah dan jawaban yang mungkin juga bervariasi tergantung problem seseorang. Ya, mungkin nanti saya juga akan menayangkan secara live kalau diizinkan dengan tim dalam waktu evaluasi. Tim itu ada embriologinya, kenapa gagal. Biasanya kita ada clinical meeting untuk membahas hal-hal yang istimewa kenapa pada seseorang itu terjadi kegagalan padahal embrionya excellent. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Dr. Tono menjawab, siapa tahu nanti pertanyaan Anda yang dijawab atau pertanyaan serupa. Selamat malam.